Perkenalkan, nama saya Iko Maharyan Ridana Putra, absen 12 sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya IKD Mahendra Kesana, absen 7 sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Gudi Kurniawan, nomor absen 4 sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Kadek Wedaksa Balwadi, saya di sini sebagai koordinator. Dengan Bapak siapa? Putra Saskawa. Bapak Putra Susman, kami dari SMK Negeri 1 Denpasar, jurusan DTB, ingin mewawancarai Bapak tentang seputar hal-hal yang berkaitan dengan bidang profesi Bapak. Nah, halo teman-teman semuanya, di sini kami akan mewawancarai Bapak Putra Sastrawan mengenai apa saja sih hal-hal yang berkaitan dengan bidang profesi beliau. Nah, Bapak, di pertanyaan pertama nih, apa kontribusi terbesar pekerjaan Bapak bagi masyarakat Bali atau Indonesia? Saya di sini sebagai kontraktor di CV Maitra Karya Indah ini, kontribusi terbesar kita sih untuk di bidang pembangunan, terutama di CV kita ini difokuskan untuk di bagian hospitality seperti villa, hotel, dan resort. Pertanyaan selanjutnya, Pak, mengapa Bapak memilih profesi ini dan apa yang membuat tetap bertahan sampai sekarang? Kenapa saya memilih profesi ini? Sebenarnya saya berjalan dari arsitek. Kenapa saya tertarik? Pertama kali saya lumayan punya hobi di bagian gambar. Dengan base itu saya melanjutkan ke profesi arsitek, di mana saya lumayan tertarik melihat bangunan-bangunan arsitektur yang sudah ada di Bali, terutama sebagai hospitality. Kenapa saya lumayan bertahan di sini as arsitek maupun kontraktor, karena lumayan menarik sebagai profesi, ada challenge, ada seni juga di sana, seperti itu. Nah, baik, di pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi cara kerja di profesi di dalam beberapa tahun terakhir ini, Pak? Oke, untuk perkembangan teknologi untuk saat ini sih lumayan pesat, terutama kalau di bidang arsitek, perkembangan software pada saat ini lumayan membantu untuk mempersingkat waktu dan efisiensi biaya, terutama contohnya pada pemanfaatan AI juga. Dari kita sih bisa memangkas cost untuk produksi gambar maupun sistem manajemen di lapangan, itu sangat besar berpengaruh untuk penghematan biaya terutama. Pertanyaan selanjutnya, boleh ceritakan pengalaman paling berkesan yang pernah Bapak alami selama bekerja di bidang ini? Pengalaman berkesan sih untuk semua proyek ya yang saya jalani itu yang paling berkesan, terutama dari start sampai selesai, bagaimana kita manajemen pekerja, bagaimana kita menghandle waktu, gimana caranya untuk mengatur cash flow. Itu sih yang paling challenging dan berkesan selama proyek berlangsung, dari start design maupun start the building. Itu sih yang sangat menarik yang saya jalani sampai sekarang. Nah, kan Pak, dalam satu proyek ini kan pasti ada SOP dalam keselamatan kerja. Nah, bagaimana sih cara penerapan SOP tersebut? Ya, untuk penerapan SOP keselamatan kerja atau K3 itu dari CV kita sih, terutama untuk starting construction kita standar ya, dari kita terutama untuk pertama pekerja semua memakai safety kit berupa helm, rompi, sepatu, standar seperti itu. Kemudian untuk kelengkapan kita di proyek itu pasti lengkap, kayak medical kit dan segala macam, untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak menjaga kebugaran dan keselamatan kerja di tengah kesibukan profesi ini? Untuk itu sih dari tim kita, terutama di sela-sela kesibukan konstruksi ataupun desain sebagai arsitektur, itu sih setiap minggu kita ada meluangkan waktu untuk olahraga bersama, seperti itu. Kita sih lumayan simpel ya, misalnya weekend kita biasanya setengah hari di sini sampai jam 12. Sisanya kita ada sesi untuk olahraga bersama, maupun itu jogging, lari, atau maupun bulu tangkis ataupun pedal dan lain-lain. Nah, Pak,
bisa ceritain nggak gimana sih pengalaman atau tantangan tersulit yang pernah Bapak alami dan bagaimana cara Bapak mengatasi pengalaman tersebut? Untuk tantangan tersulit sih sebenarnya di dunia konstruksi sih template ya. Kalau misalnya untuk menjaga timing biar tidak telat proyek, cash flow agar cukup selama pekerjaan meskipun ada kendala-kendala, semua sih harus tetap berjalan dengan lancar. Untuk problem sih yang kita alami biasanya dari pembayaran klien seperti itu harus di keep on track biar nggak merembet kemana-mana untuk problem. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Bapak mengelola stres atau tekanan kerja agar tetap produktif dan kondusif? Untuk mengelola stres sih yang paling penting itu menjaga timeline ya, untuk menjaga produktif staff itu dengan target. Di setiap hari itu harus ada target biar nggak nanti di akhir kita terbebani oleh deadline. Selain itu sih juga jam kerja sih yang kita patok, misalnya dari jam 8 sampai jam 5. Setelah itu sih tidak ada, diusahakan sebisa mungkin untuk tidak ada lembur seperti itu. Jadi untuk staff sih punya istirahat yang cukup. Nah, Bapak kan udah lama nih di bidang pembangunan atau di bidang konstruksi ini. Menurut Bapak, sikap atau soft skill apa sih yang diperlukan agar seseorang itu bisa sukses di bidang ini? Untuk soft skill yang diperlukan di sini, yang paling penting untuk sekarang sih komunikasi, karena komunikasi itu baik untuk staff dan untuk pekerja di lapangan. Itu sih perlu dijaga untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Untuk sekarang sih terutama kita berprofesi di Bali, yang paling penting sih bisa berbahasa Inggris sih untuk soft skill yang sekarang. Pak, bagaimana prospek atau peluang perkembangan karir di profesi ini dalam beberapa tahun ke depan? Untuk beberapa tahun ke depan sih sangat bagus ya untuk prospek kita berprofesi arsitek maupun kontraktor di Bali, karena pembangunan sekarang lumayan pesat. Meskipun untuk arah sekarang kita sudah berubah, mungkin daerah Badung kita berpindah ke arah Tabanan untuk sekarang, cuma untuk potensi masih sangat besar untuk pembangunan di Bali, terutama di daerah Tabanan yang sekarang lumayan pesat untuk pembangunan seperti itu. Baik Pak, sekianlah pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya agar bisa diwawancarai. Nah teman-teman, sekian video wawancara dari kami. Jika ada kesalahan kami ucapkan maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan para Mas Sandi. Sandi. Karena semua lagu cinta terdengar sama. Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan parasmu secara sempurna, maka